an ultraviolet disinfection lamp killed the new coronavirus. UV lamps should not be used to sterilize hands or other areas of skin, as UV radiation can cause skin irritation. To protect yourself against the new coronavirus, you should frequently clean your hands with an alcohol-based hand rub or wash them with soap and water. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alfian Sapane dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan melakukan tugas PBAK, yaitu Prokes 5M. Seperti yang kita ketahui, apakah itu virus corona? Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus corona muncul pada akhir Desember 2019 di Cina, dan kemudian mulai masuk ke Indonesia pada bulan April hingga bulan Mei 2020. Tak terasa, sudah hampir 2 tahun virus ini berada di sekitar kita. Kita terpaksa hidup berdampingan, terpaksa menyesuaikan diri dengan apa yang telah terjadi. Kita terpaksa belajar di rumah, terpaksa bekerja di rumah, terpaksa melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya kita lakukan. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan dampak dari virus corona. Bercerita mengenai dampak dari pandemi COVID-19 ini, sudah terlalu banyak dampak yang disebabkan oleh pandemi ini, baik dari segi sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Namun yang paling terdampak adalah dari segi ekonomi. Baik diberlakukan pembatasan, baik melalui di sektor ekonomi utama, yaitu di pasar, ataupun dari pariwisata dan sebagainya, yang membuat banyak mata pencaharian rakyat kecil terutama terputus. Apalagi banyak UMKM yang bergantung pada sektor-sektor tersebut. Apalagi dari segi pendidikan, tidak terasa saya ataupun kita semua lulus sekolah menengah atas dalam keadaan corona. Kita tidak sekolah sekitar 1 tahun, tiba-tiba udah lulus saja, karena menyesuaikan dengan keadaan yang tidak tahu kapan akan berakhir ini. Tapi semoga keadaan ini akan cepat berakhir, agar kita semua dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Karena keadaan ini sangat mengganggu, baik dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah, lalu bagaimana virus corona dapat menular? Virus corona dapat menular melalui udara, kontak fisik, ataupun dari bekas benda yang kita pegang. Begitu banyak hal yang membuat virus corona dapat menular. Berbagai aspek, salah satu aspeknya adalah kesepelean masyarakat dan kurangnya kesadaran akan berbahayanya virus ini. Mungkin pada awal-awal corona, rakyat Indonesia tidak percaya, bahkan sampai ada yang berkata Indonesia kebal akan corona yang pertama kali muncul di Cina. Tapi pada akhirnya lihatlah keadaan sekarang, apalagi
terutama pada beberapa bulan belakangan. Lonjakan kasus corona yang sangat tinggi membuat kacaunya keadaan di rumah sakit, yaitu kurangnya oksigen yang diakibatkan oleh kelalaian masyarakat dan kurangnya kesadaran diri masyarakat akan hal tersebut. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama meningkatkan kesadaran diri. Walaupun kita tidak terkena, orang lain bisa kena atau terimbas virus corona oleh apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, marilah kita menerapkan protokol 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Yang pertama, mencuci tangan. Praktik mencuci tangan ini dapat kita lakukan misalnya sepulang dari pekerjaan, atau sepulang dari pasar, atau sepulang dari aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Misalnya tidak bisa mencuci tangan, kita bisa menggunakan hand sanitizer agar tangan-tangan yang virus-virus yang setelah kita memegang benda di tempat umum ataupun sebagainya mati dan tidak terbawa oleh orang-orang terdekat kita. Kedua, memakai masker. Kenapa memakai masker itu sangat penting? Karena memakai masker ini adalah salah satu bentuk penjagaan terhadap virus corona yang menular melalui udara. Karena memakai masker menyaring virus dan menangkalnya masuk ke dalam sistem pernapasan kita. Tapi ingat, penggunaan masker hanya boleh 1 kali saja. Tapi dilihat tergantung jenis maskernya. Dan kemudian pun di beberapa tempat kita harus diwajibkan menggunakan masker agar bisa memasuki tempat tersebut. Yang kedua, menjaga jarak, yaitu menjaga jarak pada saat terjadinya misalnya antrian naik kereta, antrian di stasiun, antrian di bandara, antrian di supermarket, di pasar, dan lain-lain. Karena menjaga jarak ini agar lebih terhindar dari penyebaran melalui udara maupun penyebaran yang melalui lain-lain. Kedua, menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan seperti adanya hajatan, adanya pesta, adanya dan lain-lain yang menjadi tempat bisa menularkan virus corona atau COVID-19 ini. Karena pada masa pandemi saat ini sangat dianjurkan agar tidak melakukan atau membuat acara atau kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan umat atau mengumpulkan manusia, mengumpulkan orang di suatu tempat, karena hal tersebut dapat menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 di Indonesia maupun di sekitar kita. Yang kelima yaitu mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas termasuk WFH atau work from home, yaitu mengurangi mobilitas ke kantor, bekerja dari rumah ataupun belajar dari rumah, tidak melakukan liburan, melakukan hal-hal yang penting saja, hal-hal yang penting, dan pergi jika hanya hal yang urgen atau hal yang penting, seperti belanja, meskipun belanja bisa dilakukan secara online pada saat ini. Pokoknya untuk teman-teman sekalian, tingkatkan kesadaran diri dan tetap menjaga protokol kesehatan di sekitar kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.